Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur
melakukan intervensi program pengembangan otonomi desa dengan memperkuat warga melalui kelompok motivator di 10 desa di wilayah Kabupaten Kupang. Program ini lebih mengedepankan pendekatan aset base atau mengedepankan kekuatan di desa untuk dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga desa. Bengkel Apek mencoba bekerja sama dengan Access Outside selama 2 tahun, sejak tahun 2010 sampai 2012. Kita dampingi 10 desa di Kabupaten Kupang dan 4 kecamatan dengan program mendorong kemandirian desa dengan memperkuat kelompok motivator desa. Jadi setiap kelompok itu kita bentuk, setiap desa kita bentuk kelompok motivator, dan kelompok motivator inilah ya kita transformasi berbagai ilmu pengetahuan skill kita pada mereka untuk kemudian mereka lah yang akan menggerakkan upaya-upaya untuk kemandirian desa. Yayasan Bengkel Apek membuka peluang dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai program yang sama dalam membangun desa secara kolaborasi. Dalam implementasinya, program ini juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang punya visi, punya misi, atau punya cita-cita yang sama dalam upaya mendorong kemandirian desa. Salah satu contoh kolaborasi yang sudah pernah dilakukan oleh Bengkel Apek adalah dengan teman-teman program PNPM, di mana kolaborasi kita yang paling nyata adalah kegiatan penguatan kapasitas kepada kelompok perempuan. Dalam perkembangan selama 2 tahun ini, progresnya menarik ya. Kelompok motivator sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas ya, dari semua transformasi ilmu pengetahuan dan skill yang kita transformasikan kepada kelompok motivator, dan secara mandiri mereka coba mulai menggerakkan pembangunan. Begitu banyak contoh keberhasilan, cerita sukses yang kita temukan di desa-desa dampingan kita. Kehadiran seorang motivator di desa menjadi babak awal perubahan perilaku masyarakat desa. Semangat gotong royong yang selalu dikampanyekan oleh para motivator di desa ini mulai terlihat di beberapa desa yang didampingi oleh Yayasan Bengkel Apek. Antara lain di Desa Wemolo, Desa Kairane, dan di Desa Nunbaun. Seperti halnya penggalian saluran irigasi yang dilakukan secara swadaya sepanjang 750 meter yang dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk mengairi lahan persawahan mereka. Awalnya kami bahas di kantor desa, diusulkan oleh masyarakat, kemudian kami sepakati, lalu kami jadwalkan kegiatannya. Setelah itu baru kami mulai dengan kegiatan penggalian saluran ini. Tujuannya untuk kami mengairi areal persawahan seluas sekitar 10 hektar. Kegiatan ini kami laksanakan secara swadaya. Sistem kerjanya kami bagikan kepada tenaga kerja per orang 1 meter. Selesai gali langsung kami berikan lagi 1 meter. Sampai dengan kegiatan ini selesai. Air dapat kami alirkan masuk ke lahan yang kami siapkan. Di Desa Nunbaun, partisipasi warga masyarakat tidak sebatas pada lahan pertanian saja. Masyarakat Nunbaun sudah mulai peduli pada bidang pendidikan untuk anak-anak mereka. Warga Nunbaun bahu-membahu secara swadaya telah membangun ruang kelas baru untuk sekolah lanjutan atas, dengan maksud agar anak-anak mereka tidak lagi keluar desa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Banyak anak-anak yang setelah tamat dari SMP, banyak yang tidak melanjutkan di sekolah menengah atas SMA. Lalu dengan melihat persoalan itu, masyarakat berinisiasi lewat kelompok motivator yang
melakukan diskusi kegiatan rutin setiap bulan, mereka coba mengambil kebijakan untuk mencoba merumuskan untuk membangun sebuah SMA yang dibangun secara swadaya. Dari kesepakatan itu mereka lanjutkan untuk di tingkat desa, kemudian untuk melakukan kesepakatan bersama. Dan pada bulan Mei 2012 mereka mulai mengerjakan pembangunan secara swadaya itu bertempat di Ajobaki, Desa Nonbau. Mereka lakukan pengerjaan sekolah itu selama 1 bulan penuh. Lalu pada tahun ajaran baru tahun 2012 pula pada bulan Juli mereka sudah mulai melakukan proses belajar mengajar. Lalu menyangkut dengan siswa atau murid-murid yang sekolah di SMA itu bukan saja dari Desa Nonbau, tetapi dari desa-desa tetangga, misalnya dari Desa Pasi, dari desa-desa yang lain, sekolah juga di situ. Dan jumlah siswa sekarang yang tahun ajaran pertama ini berjumlah 23 orang. Warga desa Kairane hingga kini masih berpegang teguh pada aturan-aturan yang ada secara turun-temurun, seperti Banu, yaitu aturan yang melarang warga desa untuk tidak mengambil hasil lahan mamarnya sebelum waktu yang ditentukan dalam setiap bulannya, seperti kelapa, pinang, dan lain-lain. Dialog dan berembuk bersama untuk melakukan suatu kegiatan di desa adalah hal yang sering dilakukan oleh warga desa bersama pemerintah di desa. Warga desa Kairane juga terlibat aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan secara swadaya. Selain peraturan desa yang ada sebagai aturan bagi semua warga masyarakat, juga ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh warga sendiri. Sehingga apabila ada warga desa yang melanggar akan dikenakan sanksi-sanksi. Misalnya jika ada warga yang tidak ikut dalam kegiatan bersama di desa, diharuskan membayar dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan yang dibuat oleh mereka sendiri. Kami sepakati semacam ada satu peraturan khusus lagi. Jadi umpamanya ada kegiatan perkirakan selama 1 minggu atau 2 minggu, tapi pasti ada yang tidak hadir. Nah itu kami buat semacam satu aturan bahwa kita kalau tidak ikut itu kita harus bayar sekian, kita harus bayar berapa. Jadi nanti mereka sepakati di luar dari para perdes yang ada. Keterlibatan kaum perempuan di desa perlahan-lahan mulai terlihat. Misalnya kaum perempuan selalu terlibat aktif dalam setiap pertemuan-pertemuan di desa. Peran aktif kaum perempuan ini tidak lepas dari peran motivator desa, seperti Mama Seli dari Desa Rabeka. Mama Seli adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam berbagai kegiatan di desa, terutama dalam membangun kesadaran ibu-ibu di desa untuk mengembangkan potensi diri mereka, seperti mendorong ibu-ibu di desa untuk membentuk sebuah usaha simpan pinjam perempuan. Hasilnya, usaha ini mendapat pinjaman modal dari PNPM. Selain itu juga dibentuk kelompok pengolahan pangan lokal untuk diolah menjadi bahan makanan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Setelah mendapatkan ilmu-ilmu atau pengalaman-pengalaman lewat bengkel APEK, saya mulai tergerak untuk memfasilitasi ibu-ibu yang lain. Dan perubahannya yaitu kita sempat membuat kelompok SPP, simpan pinjam, dan kita mendapatkan bantuan dana dari PNPM itu sudah 2 tahap. Tahap pertama 21 juta, tahap kedua 50 juta, dan sudah selesai dikembalikan, dan sedianya akan direalisasi tahap yang ketiga itu 150 juta.
Dan setelah kelompok SPP, kita menggabungkan diri di situ lagi dan kita membuat kelompok pengolahan bahan pangan lokal. Karena kita menilai bahwa kalau kita petik jual, nilainya tidak sama dengan petik olah baru jual. Seperti keripik pisang ini juga, lewat sharing pengalaman, mereka membagi pengalaman dan kita hanya mencoba dan ternyata jadi. Keberhasilan lainnya adalah terbentuknya kelompok tenun ikat di desa. Awalnya kaum perempuan di desa melakukan tenun secara sendiri-sendiri. Namun setelah mendapat pendampingan dari para motivator di desa, kaum perempuan mulai bekerja secara kelompok. Peran lain yang dilakukan Mama Seli adalah mengkampanyekan agar kaum ibu-ibu di desa bisa memanfaatkan lahan pekarangan mereka untuk ditanami dengan berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada kelompok-kelompok tenun ikat juga yang mulanya mereka kerja perorangan, tapi setelah difasilitasi mereka mau bergabung dan hasilnya seperti yang baru-baru dipamerkan di sana. Melalui komunitas posyandu juga saya mengarahkan ibu-ibu untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman sayur-sayuran dan juga buah-buahan di sekitar pekarangan. Selain kelompok perempuan di desa Rabeka, ada juga kelompok lansia yang dibentuk di desa Kairane. Jumlah anggota lansia yang bergabung dalam kelompok ini sebanyak 7 orang. Salah satu tujuan dibentuknya kelompok lansia adalah untuk meningkatkan pendapatan para lansia yang ada di desa. Terbentuknya kelompok lansia ini tidak lepas dari peran para motivator dan pemerintah desa Kairane. Mulai dari pembukaan lahan hingga penanaman, para lansia ini selalu didampingi oleh para motivator yang ada di desa Kairane. Saya sebagai ketua kelompok motivator, dan pada tahun pertama itu saya membina lansia ada 7 orang lansia, ditambah dengan kelompok motivator, kami ada membuka lahan kurang lebih 1 hektar, gunanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Karena ketiadaan lahan, akhirnya para motivator bersama anggota lansia meminjam lahan milik warga untuk dijadikan kebun lansia. Kami minta tanah sawah tadahan yang ada, yang orang punya, yang mana kami bersihkan, dan di situ kami menanam jagung. Dan dari hasil jagung itu kami menjual dan dibagikan ke kelompok lansia itu untuk menambah pendapatan ekonomi. Selain mereka makan, dan juga untuk mereka mungkin bisa beli garam, beli gula, sabun. Selain membina kelompok lansia yang ada di desa, masih ada 4 kelompok tani lainnya yang dibina oleh para motivator di desa Kairane. Selain itu juga, para motivator ini memiliki kebun yang ditanami dengan berbagai macam tanaman, seperti jagung, ubi, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Berkat dukungan dari semua lapisan masyarakat yang ada. Kemudian pemerintah juga menyambutnya dengan baik, sehingga kami sendiri sebagai motivator juga punya lahan masing-masing yang juga menghimpun anggota-anggota masyarakat yang tenaganya masih bagus untuk terlibat juga dalam kegiatan seperti ini, seperti kelompok lansia itu sendiri. Selain sukses dengan kebun lansianya, di tahun 2012 ini, kelompok tani Tua Naek dari desa Kairane telah mengharumkan nama Provinsi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional. Dalam kontes tingkat nasional yang diikuti 32 provinsi di Indonesia yang digelar di Naibonat pada bulan September 2012 lalu, bawang varietas tuk-tuk yang dikembangkan oleh kelompok tani Tua Naek dari desa Kairane terpilih menjadi juara 1 nasional. Membuat saya merasa bangga yaitu terutama tanaman bawang ini, karena dari 32 provinsi waktu itu bawang yang kita bawa ini hasilnya karena bagus dan juga buahnya atau umbinya ini besar, sehingga kami dikategorikan sebagai juara 1 sudah.
Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari semua anggota kelompok, serta keberanian untuk melakukan uji coba teknologi yang mereka dapatkan. Selain itu juga, tanaman bawang ini hanya menggunakan pupuk alami, seperti pupuk kandang maupun pupuk cair. Lain desa, lain pula ceritanya. Di desa Awemolo misalnya, sejak setahun lalu, para motivator yang diketuai oleh kepala desa ini membentuk sebuah kelompok tani yang diberi nama Kelompok Sehati. Jumlah anggota kelompok ini sebanyak 29 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berkat kerja keras serta lobi-lobi yang terus dibangun oleh para motivator bersama pemerintah desa Awemolo, kelompok ini mendapat bantuan dana sebesar 330 juta rupiah dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kupang. Tahun yang lalu sampai dengan tahun ini 2012, kami mendapat dana dari Dinas Pertanian Peternakan Kabupaten Kupang. Kami langsung serahkan kepada badan pengurus kelompok dan mengelola sendiri dengan besar dana itu 330 juta. Kegiatan itu dilaksanakan untuk pembelian sapi, pembangunan sebuah rumah kelompok, rumah kompos, lalu kegiatan kompos, juga kegiatan pembelian sebuah mobil. Saat ini ada 5 bidang usaha yang dijalankan oleh Kelompok Sehati. Anggota sebanyak 29 orang, punya jenis usaha ada 5 jenis, yaitu peternakan, pembuatan pupuk kompos, mol kelapa, pembuatan pakan ternak, dan barang-barang kelontok. Di Kelompok Sehati sekarang, itu dengan sendirinya kelompok perempuan ikut terlibat dengan mereka punya sub kelompoknya memproduksi minyak kelapa, juga tenun ikat. Itu dengan dana yang sama, yaitu 330 juta itu. Dana bantuan ini juga digunakan untuk pembangunan sebuah rumah kelompok, pembelian mesin kompos dan mesin parut kelapa, serta sebuah mobil angkutan sebagai pendukung usaha Kelompok Sehati. Selain itu, dana tersebut digunakan untuk pembelian 33 ekor sapi untuk dibagikan kepada anggota kelompok. Untuk ternak sapi, disepakati bahwa anak pertama dari sapi tersebut dikembalikan kepada kelompok sebagai modal dasar kelompok. Kesepakatan kami dengan anggota bahwa setelah sapi yang dipelihara oleh anggota ini sudah beranak, anak pertamanya diserahkan kepada kelompok sebagai modal dasar, sedangkan anak kedua dan seterusnya adalah milik anggota. Terbentuknya Kelompok Sehati ini tidak lepas dari dukungan dan partisipasi warga masyarakat, karena adanya transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus kelompok. Ini sampai artinya terlaksana itu hanya karena atas berkat partisipasi dari masyarakat, dan partisipasi itu bisa ada karena adanya transparansi, ada keterbukaan dari badan pengurus terhadap dana yang ada terhadap anggota kelompok.
Kami melaksanakan itu. Untuk kegiatan ke depan, sementara kami merancang berbagai macam kegiatan untuk kami melaksanakan berbagai macam program yang sudah kami sepakati bersama. Jaket ini juga sudah dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan. Bahkan kemarin kegiatan untuk pembahasan rancangan undang-undang tentang desa, jaringan yang diwakili oleh Jaket itu hadir untuk memberikan masukan-masukan.